Saya percaya kasus Pina itu adalah kecelakaan lalu lintas murni, ya. Turunan. Sekarang kalau bongkar gimana? Kalau memang buat kepentingan penyidikan, Bang. Ya kepenyidikan lah, maksud kepentingan walaupun wartawan. memang saya sangat berat, anak saya dibongkar lagi, yang buat anak tidak tenang, mungkin saya menyesuaikan, Bang. Suara terkait kasus pembunuhan Pina dan Eki yang terjadi di Cirebon pada tahun 2016 silam. Secara belak-belakan bersama Hotman Paris Hutapea Selasa 30 Juli 2024, Ibtu Rudiana berani bersumpah apapun kalau semua yang dituduhkan, terutama anaknya Eki masih hidup, tidak benar. Palsu. Ya, AF ini harus dipidana. AF ini harus dipidana. Wajib dipidana kalau dia memberikan keterangan palsu. Ini udah setting. Jadi anak-anak ini ditangkap ya oleh rombongannya Rudiana, ya, Kapten Rudiana atau Aibtu Rudiana, orang tuanya. Kalau gitu pertanyaan terakhir. Banyak orang mengatakan Egi masih hidup. Siap. Bapak bisa nggak bersumpah sekarang anak Bapak udah meninggal? Siap. Yakin? Siap. Coba, saya sumpah. Sumpah apa nih? Saya sumpah pocong mau, sumpah apapun mau. Artinya yang meninggal adalah anak saya. Ya. Anak yang saya didik dari kecil, yang saya rawat dari kecil. Muhammad Rizky Rudiana. Demi agama yang Bapak percaya? Betul. Demi Allah gitu? Demi Allah. 7 turunan saya mati semua, Bang, kalau saya bohong. Haus loh. Balik dan itu tidak benar berarti, Bang? Itu tidak benar. Kalau disuruh bongkar kuburan, Bapak bersedia? Atas dasar apa? Kalau misalnya penyidik curiga nih, bilang bongkar kuburan Eki, Bapak bersedia nggak? Jadi Bapak bersedia sumpah 7 turunan. Sekarang kalau bongkar gimana? Kalau memang buat kepentingan penyidikan, Bang. Ya kepenyidikan lah, maksud kepentingan walaupun memang wartawan. saya sangat berat, anak saya dibongkar lagi, yang buat anak tidak tenang, mungkin saya menyesuaikan, Bang. Namun segera saya sampaikan bahwa yang meninggal adalah anak saya Muhammad Rizky Rudiana. Intinya Bapak setuju dibongkar pun bila untuk penyidikan setuju? Kalau buat penyidikan, Bang. Oke, apalagi lu monyong-monyong lu. Ibtu Rudiana akhirnya buka suara terkait kasus pembunuhan Pina dan Eki yang terjadi di Cirebon pada tahun 2016 silam. Secara belak-belakan bersama Hotman Paris Hutapea Selasa 30 Juli 2024, Ibtu Rudiana berani bersumpah apapun kalau semua yang dituduhkan, terutama anaknya Eki masih hidup, tidak benar. Pada kesempatan tersebut, Hotman Paris di depan awak media memberikan pertanyaan kepada Ibtu Rudiana soal berkembang pendapat bahwa 7 terpidana yang dipenjara saat ini bukanlah pelaku pembunuhan Eki dan Pina yang terjadi di Cirebon pada tahun 2016 silam. Menanggapi hal itu, Rudiana menyatakan bahwa ia mendapat informasi dari saudara D atau DD dan A atau AF yang mana dia melihat pada saat malam kejadian ada upacara penganiayaan dan pengejaran menggunakan motor berwarna hijau. Keterangan saksi DD dan AF inilah yang kemudian dijadikan dasar oleh polisi dalam rangka menangani kasus ini. Bagaimana menurut pendapat kalian? Komen ya. Ya guys, jadi di sini Rudiana mengklarifikasi sekali lagi nih kepada Bang Hotman Paris dan juga ke depan media bahwasanya dia mengaku Eki itu dan yang meninggal itu benar-benar pure anak kandungnya, anak yang dididik dari kecil olehnya, bukan orang lain. Karena baru-baru ini beredar sebuah video bahwasanya yang meninggal itu bersama Vina bukan Eki, anak Pak Rudiana. Di sini dia menegaskan dan mengklarifikasi kalau itu adalah anaknya. Dan di sini juga Ibtu Rudiana menyampaikan dia siap sumpah pocong akan hal tersebut. Dan juga kalau memang dibutuhkan untuk dibongkar lagi makamnya demi penyidikan, maka dia setuju akan hal tersebut. Gimana menurut kalian guys? Silahkan berikan komentar di bawah ini. Pak RT, tapi tolonglah jujur, saya sama ibu saya saksi mata ngelihat bahwa anak-anak itu tidur di rumah anak Pak RT. Udah nggak usah ditutup-tutupin lagi, percuma buat apa? Masyarakat semua juga tahu, tetangga-tetangga juga semua tahu kalau yang deket-deket rumah itu anak Pak Pasren itu anak-anak pada nginep di situ sampai pagi. Ya guys, jadi di sini nih saksi kuat Mas Heru yang akan mematahkan kesaksian dari RT Pasren dan Kavi. Dia menyampaikan bahwasanya anak-anak dan juga orang yang terlibat dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon itu tidur di rumah Pak RT pada saat kejadian. Wow, gila. Ada lagi saksi Budi, kawan satu sel dengan 7 terpidana kasus Vina dan Eki.
Ini kalau benar terjadi peristiwa hukum ini negara udah gila, udah koplak, udah kacau. Udah kacau, negara udah nggak beres. Orang nggak bersalah dituduh dan divonis. Masya Allah, ya. 7 orang ini ternyata katanya salah tangkap menurut keterangan Budi. Sesuai dengan apa yang didengarkan dari curhatan-curhatan 7 orang ini, ya. Jadi berarti benar kata Sakatatal itu salah tangkap. Nah, siapa si Aib ini? Jangan-jangan Aib ini disetting untuk menjadi saksi palsu. Ya, Aib ini harus dipidana. Aib ini harus dipidana, wajib dipidana kalau dia memberikan keterangan palsu. Ini udah setting. Jadi anak-anak ini ditangkap ya oleh rombongannya Rudiana, ya, Kapten Rudiana atau Aibtu Rudiana, orang tuanya Eki, malam itu ditangkap lalu dikriminalisasi. Ya, Rudiana juga harus ditanya ini. Jangan diem aja. Rudiana walaupun anaknya si Eki udah jadi korban tapi harus ditanya. Nggak bisa ini negara-negara kacau ini. Ya, ada intervensi besar jangan-jangan nih sampai begini hancurnya nih peristiwa hukum ini. Jangan-jangan benar isunya katanya nih cucunya jenderal yang ikut bermain yang sekarang di Akpol. Ya, kalau memang benar nih pembunuh yang di Akpol nih dipecat, dicoret namanya, nggak boleh ikut pendidikan Akpol. Ya, bila perlu dipecat, nggak boleh ada polisi yang bermental pembunuh begitu. Bahaya, negara ini bisa hancur. Ya, kalau memang benar ini cucunya jenderal yang melakukan ini pembunuhan ya, salah satu otaknya. Ya, ini ada juga katanya ponakan jenderal bintang 1 di Mabespori. Ini harus diusut tuntas. Nggak boleh diam aja. Negara udah harus berbenah. Ini Menko Polhukam mana sih suaranya? Ya Allah, ini kasus udah viral, Menko Polhukamnya masih diam aja. Nih negara apa sih? Hah? Kompolnas mana? Tolong bersuara dong, Kompolnas. Kompolnas, Komnas HAM mana? Kok pada nggak turun? Ini kasus kacau loh ini. 7 orang divonis, tapi mereka tidak melakukan. Kasus kriminalisasi murni, pelanggaran HAM, Undang-Undang 39 tahun 1999 harus ditegakkan di sini. Ya, kalau memang anda semua takut jadi pejabat, kasih kami kesempatan kami untuk jadi pejabat. Kami sikat semua. Kalau kalian nggak punya mental, kami yang bernyali akan masuk situ. Ya, tolong Pak Prabowo, ya ini koreksi di pejabat-pejabatnya nih. Pak Jokowi tolong koreksi. Ya, kalau memang mereka nggak punya nyali, kami izinkan kami masuk. Kami yang membenahi negara ini, kami yang membenahi hukum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya guys, jadi muncul lagi saksi baru itunya Budi yang menyampaikan bahwasanya 7 terpidana yang dalam penjara tersebut adalah korban salah tangkap seperti halnya Peggy Setiawan. Ini juga menjadi bukti bahwasanya kesaksian yang disampaikan oleh Aib berarti selama ini bohong, direkayasa dan tidak benar adanya. Dan pengacara Firdaus ini mengatakan bahwasanya Aib harus dicari dan harus dipenjarakan serta dipidanakan karena dia telah memberikan saksi palsu akan kasus Vina Cirebon ini guys. Gimana menurut kalian, setujukah kalau memang Aib ini dicari dan ditemukan serta dipenjarakan kalau memang dia terbukti memberikan kesaksian palsu dalam kasus ini? Saya Indah, saya percaya kasus Vina itu adalah kecelakaan lalu lintas murni, ya. Kenapa dibilang pembunuhan? Karena ada yang kesurupan. Jadi berdasarkan kesurupan itu seakan-akan dibunuh. Hari gini percaya orang kesurupan. Aduh. Hah? Orang kesurupan kok dipercaya, ya? Pada akhirnya orang tuanya yang meninggal itu orang terima. Wah, aja bener Ki. Ya kan? Anaknya reang, anak sing ngebunuh. Wah, namanya orang arane wong berpangkat, orang caning kampung berkuasa. Jadi diglatiku. Sapa bae sing penting mah puas atine, dendame kesampean karena anaknya mati, ya kan? Jadi kita mah kunku kasus kunku memang kecelakaan murni ya, lalu lintas. Gitu loh. Karena ada yang kesurupan, ya kan? Akhirnya ya begana begitu, orang kesurupan kok hari gini dipercaya, ya gitu loh. Gue nggak percaya sama orang kesurupan, jujur aja dah, ya nggak percaya. Jadi intinya adalah saya sependapat dengan orang-orang yang berpikiran kalau itu adalah kecelakaan lalu lintas, ya saya percaya. Itu pendapat saya ya lo guys. Cuma karena uang tuaneku pejabat, ya dibilang pejabat lah ya, kalau di kampung segitu pejabat lah ya. Jadi semena-mena.
Siapa baik ditangkap, sing penting anak sini penjara puas atine. Udah intinya mah poinnya mah mengkonon baik kuno. Bener beli sing pendapat baik kita siapa? Sok komentar guys. Iya guys, jadi warga ini tidak percaya akan kejadian pembunuhan yang dialami oleh Vina Cirebon dan juga Eki karena dia menyatakan bahwasanya hal tersebut terjadi murni karena kecelakaan, bukan pembunuhan. Apalagi informasi tersebut didapatkan dari orang yang kesurupan karena menurutnya tidak logis hari ini percaya kepada kesurupan karena belum tentu yang disampaikan dalam kesurupan tersebut itu benar adanya seperti itu. Guys, itulah beberapa informasi mengenai kasus Vina Cirebon dan juga kemunculan Ibtu Rudiana serta warganet dan juga konten kreator yang menanggapi tentang kasus ini. Bagaimana tanggapan kalian melihat hal tersebut? Silahkan berikan komentarnya di bawah ini. Kami dari YouTube Biasa TV mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.